kesempatan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk membuka kegiatan perkuliahan hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja. Untuk presentator pada pagi hari ini, yaitu Mas Abdurrahman Muksid, silahkan untuk mempresentasikan hasil dari analisis data yang telah dilakukannya mengenai itu tadi ya. Waktu dan tempat untuk Mas Abdurrahman Muksid kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Terima kasih waktunya. Saya di sini akan mempresentasikan sebagai pemateri yang kedua, yaitu tentang analisis karya tafsir modern. Sebentar saya buka ininya, PowerPoint-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan bahas analisis isi karya tafsir modern di Timur Tengah abad ke-19 dan abad ke-20. Artinya abad tahun 1900-an dan abad tahun 2000-an. Baik, jurnal ini sebentar. Jurnal ini ditulis oleh Dalhari. Dia merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Ponorogo, di Tulungagung tepatnya. Dia menulis tentang judul karya tafsir modern di Timur Tengah abad ke-19 dan abad ke-20. Nah, penulisan jurnal ini itu dititik tekankan pada penulisnya, penulis tafsir tersebut, terus nama kitabnya, nama kitab tafsirnya, lalu metode penafsirannya, dan karakteristik yang membedakan penafsiran tersebut dengan penafsiran yang lain. Itu titik tekannya. Lalu di sini adapun karya tafsir yang diangkat, yaitu yang pertama adalah tafsir Fathul Qadir. Nah, di sini setelah saya menganalisis, hanya menemukan dua kitab yang tidak sesuai dengan kitab yang aslinya atau tidak sesuai dengan judul yang ada. Itu hanya ada dua kitab. Ada 15 kitab secara keseluruhan, hanya dua yang tidak sesuai. Baik, yang pertama itu Tafsir Fathul Qadir. Itu karangan Muhammad bin Ali bin Abdullah Asy-Syaukani, atau yang masyhur disebut Asy-Syaukani. Asy-Syaukan itu adalah nama satu daerah. Kemudian menjadi julukan Muhammad bin Ali bin Abdullah. Beliau lahir pada tahun 1173 Hijriah atau 1759 Masehi dan wafat tahun 1220 Hijriah atau 1834 Masehi. Nah, nama lengkap dari kitab ini yaitu Fathul Qadir Al-Jami'ul Bayan fi Nailir Riwayah wa Dirayah min Ilmi Tafsir. Nah, cetakan pertama tafsir ini itu pada tahun 1930. Artinya, cetakannya itu pada abad ke-19. Nah, namun, entar lagi. Kemudian metode penafsiran dari tafsir ini berdasarkan riwayah dan diroyah, disertai analisis pendekatan bahasa baik dari segi i'rabnya maupun bayannya. Tafsir ini condong kepada mazhab Syiah, namun sebagai pendapat dari ilmu kalam menggunakan mazhab Sunni. Lah, kritiknya itu di sini tafsir ini
merupakan tafsir karangan pada abad ke-18, bukan abad ke-19. Benar, cetakan pertama itu abad ke-19, namun tafsir ini dikarang pada abad ke-18. Jadi mungkin tidak sesuai dengan judul yang ada. Lah kemudian di sini juga koreksi saya, itu di artikelnya atau di jurnalnya itu menyebutkan bahwasanya Asy-Syaukani itu bermadhab Syiah. Bisa dilihat nanti. Asy-Syaukani bermadhab Syiah, namun di kitab sendiri, cross check kepada kitab sendiri, itu Asy-Syaukani bermadhab Salaf. Seperti ini katanya di kalimatnya di kitabnya, disebutkan di situ amma aqidatus Syaukani rahimahullahu taala fakanat aqidatus salafi min hamli sifatillahi taala al-waridati fil qur'ani was sunnati sahihati ala dhahiriha min ghairi ta'wilin wala tahrifin walahu risalatun fi bayani dzalik ismuha at-tahaffuf fi madhhabis salafi. La amal aqidatus Syaukani, dijelaskan di kitabnya itu bahwasanya akidahnya Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, fakanat aqidatus salafi. Akidahnya Asy-Syaukani itu adalah akidah salaf. Min hamli sifatillahi taala, dijelaskan di situ dengan membawa sifat-sifatnya Allah taala, al-waridati fil Qur'ani, yang datang dari dalam Al-Qur'an, was sunnatis sahihati ala dhahiriha, dan sunnah yang sahih atas dohirnya, min ghairi ta'wilin, dengan tanpa adanya takwil, atau tahrifin, atau tanpa adanya tahrif atau pemalsuan. Bahkan Asy-Syaukani itu mempunyai kitab, mempunyai risalah, walahu risalatun. Asy-Syaukani itu punya risalah fi bayani dzalik, dalam menjelaskan madhab salaf tersebut. Nama kitabnya adalah At-Tahaffuf bi Madhhabis Salafi, atau terjemahannya mengorek tentang madhab-madhab salaf. Kemudian kitab yang kedua yaitu Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wal Asbab Al-Matani. Itu karangannya Abu Thaha Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, atau dikenal dengan Al-Alusi. Beliau lahir pada tahun 1802 Masehi di Kurk, Baghdad. Kemudian meninggal pada tahun 1854 Masehi. Metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tahlili, yang dengan sumber penafsiran yang digunakan antara riwayah dan ro'i. Lah, sebagian ulama berpendapat bahwa tafsir ini bercorak isyari, atau tafsir yang mencoba menguat dimensi makna batin berdasar isyarat atau ilham dan takwil sufi. Kemudian kritiknya di sini, analisisnya, bahwasanya tafsir ini juga sama dengan tafsir Fathul Qadir. Tafsir ini bukanlah tafsir pada abad ke-19 atau tafsir pada abad ke-20, bahkan tafsir pada abad 20. Ini adalah tafsir abad ke-18 Masehi. Sebab apa? Penafsirnya saja itu wafat pada tahun 18 Masehi. Ini bukan 18 abad ke-18, atau lebih tepatnya pada tahun 1854 Masehi. Baik, saya akan singkat. Yang kitab selanjutnya yaitu Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim, karangannya Tantawi Al-Jauhari Al-Misri. Beliau lahir pada tahun 1862 Masehi dan meninggal pada tahun 1940 Masehi. Tafsir ini layaknya sebuah ensiklopedia ilmiah yang menghimpun berbagai cabang keilmuan dan berisi pemikiran modern para ilmuwan barat dan timur. Tantawi dengan sangat antusias ingin menunjukkan kepada kaum muslim dan non-muslim bahwa Al-Quran telah jauh mendahului teori-teori modern yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Tafsir selanjutnya yaitu Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Maraghi ini karangannya Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Beliau lahir pada tahun 1881 Masehi, wafat pada tahun 1945 Masehi. Ini barusan Indonesia merdeka beliau wafat. Tafsir Al-Maraghi disusun tidak terlepas dari pengaruh tafsir-tafsir sebelumnya, terutama Tafsir Al-Mannar. Metode yang digunakan yaitu metode ijmali dan tahlili.
Selanjutnya yaitu tafsir Ayatul Ahkam. As-Sayyis, ini karangannya Muhammad As-Sayyis, lahir pada tahun 1899 Masehi di Mesir, meninggal pada tahun 1976 Masehi. Nah, tafsir ini awalnya itu adalah sebuah diklat di Kulliyatus Syar'iyyah wal Qanun di Universitas Al-Azhar Mesir. Tafsir ini merupakan tafsir ayat yang bernuansa hukum saja, yang mana beliau mengumpulkan awal mulanya hanya 1, 2 atau 3 pada akhirnya berbentuk suatu kitab. Namanya Tafsir Ayatul Ahkam. Ayat-ayat hanya tentang hukum saja. Lanjut, yaitu Tafsir fi Zilalil Quran. Nah, itu karangannya Sayyid Qutb bin Ibrahim. Dikenal masyhur, itu Sayyid Qutb. Beliau lahir pada tahun 1906 di Koha, di Mesir. Nah, pertama kali tafsir ini itu diterbitkan pada tahun 1952 hingga Januari 1954. Metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah tafsir maudhu'i. Nah, hal yang menarik dalam kitab ini itu bahwasanya Sayyid Qutb dalam hal ini membatasi ruang lingkup peranan akal. Jadi tidak terlalu menggunakan akal dalam penafsirannya. Kemudian yang selanjutnya itu tafsir Mahasin At-Ta'wil. Itu karangannya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin Said bin Qasim Al-Qasimi. Itu lahir di Damaskus pada tahun 1283 Hijriah, wafat pada tahun 1332 Hijriah atau 1914 Masehi. Nah, tafsir ini bercorak berriwayah karena didukung hadis sahih dan hadis hasan, serta dilengkapi dengan perawi dan sumber pengambilannya. Namun demikian, Al-Qasimi juga menggunakan sumber akli. Bedanya kalau yang tadi itu tidak terlalu menerima akli, ini menggunakan sumber akli dalam penguraian penafsirannya. Dalam tafsir ini, Al-Qasimi cenderung mengesampingkan kisah-kisah Israiliyat atau kisah-kisah yang datang dari kitab-kitab non-Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tafsir Asy-Sya'rawi. Itu dikenal, tafsir ini karangan Mutawalli Asy-Sya'rawi. Penamaan dari tafsirnya itu diambil dari namanya sendiri, itu Asy-Sya'rawi. Itu adalah seorang ahli bahasa dan tafsir yang tinggal di Mesir pada tahun 1329 atau tahun 1911 Masehi. Meninggal pada usia 87 tahun, itu pada tahun 1998 barusan. Mungkin kita lahir beliau wafat. Lah, metode tafsir Asy-Sya'rawi bertumpu pada pembedaan kata dalam satu ayat dengan mengembalikan asal kata tersebut dan mengembangkan dalam bentuk lain. Kemudian mencari korelasi makna antara asal kata dengan kata jadiannya. Yang selanjutnya yaitu Sofatut Tafasir. Nah, ini Sofatut Tafasir itu karangannya Muhammad Ali bin Jamil As-Sabuni. Atau yang saya kenal, tafsir ini adalah tafsir As-Sabuni. Sofatut Tafasir dikenal masyhur juga dengan tafsir As-Sabuni. Metode penulisan Sofatut Tafasir itu dimulai dengan menyebutkan nama surat serta menjelaskan secara global kandungan surat dan hal-hal yang mendasar pada surat tersebut. Secara keseluruhan, tafsir ini merupakan perpaduan dari unsur riwayah dan dirayah. Dalam hal sependapat beberapa mufassir sebelumnya, Ali As-Sabuni cenderung memilih dan menarjih salah satunya. Selanjutnya, itu Rawaimul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Itu karangannya Muhammad As-Sabuni. Ini juga karangannya As-Sabuni. Ya, Muhammad Ali As-Sabuni. Itu ada 8 tahap yang dilakukan oleh As-Sabuni dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu pertama, itu dia menggunakan tahlilul lafzi. Yang kedua, itu al-ma'na al-ijmali. Yang ketiga, yaitu asbabun nuzul, menyebutkan asbabun nuzul. Keempat, memaparkan munasabatul ayat bil ayah. Yang kelima, yaitu membahas secara ringkas ayat yang tengah dibahas dari segi i'rab, balaghah, kedalaman ilmiah. Kemudian keenam, mengedepankan hukum-hukum syar'i dan pendapat fuqaha. Ketujuh, mengambil kesimpulan yang ditunjukkan dari ayat yang dibahas. Kedelapan, menutup pembahasan yang dilakukan dengan menyampaikan hikmah dari penetapan syariat asal
atas masalah yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang selanjutnya itu ada tafsir Al-Bayan bil Qur'anil Karim. Itu karangannya, ini ada karangan seorang wanita. Ya. Karangannya Aisyah Abdurrahman. Dikenal luas dengan Bintus Syati. Nah, Bintus Syati mungkin di S1 pernah kita kenali beliau, baca biografinya beliau, Bintus Syati. Kitab ini diterbitkan pada tahun 1996 Masehi sampai tahun 1998 Masehi. Pada volume 1 dan volume 2 diterbitkan pada tahun 1999 Masehi. Benar kalau tafsir ini dimasukkan dalam tafsir pada abad ke-19. Kemudian metode yang digunakan dalam penafsiran tafsir Al-Bayan. Wah, ini kepotong ini. Ada di makalah. Selanjutnya yaitu Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Karangannya Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti atau Asy-Syankiti. Lahir pada tahun 1325 Hijriah dan wafat pada tahun 1393 Hijriah. Dan Atiyah Muhammad Salim. Ini terpotong. Bedanya dengan tafsir mana tulisan murid yang lebih panjang. Sedangkan dalam Adwa Al-Bayan, tulisan guru yang lebih dominan. Kitab ini diterbitkan oleh Alam Al-Kutub Beirut pada tahun 1382 Hijriah dan oleh Maktabah At-Taimiyah di Kairo pada tahun 1908 Hijriah. Pembahasan tafsirnya didasarkan pada pendapat para sahabat, tabi'in, para mufassir sebelumnya, seperti At-Tabari, terus Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Az-Zamakhsyari, serta merujuk pada hadis-hadis yang tercantum dalam Kutubus Sittah dan pendapat-pendapat ahli fikih yang 4 atau Madzhabul Arba. Yang selanjutnya yaitu Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Itu karangannya Wahbah bin Syekh Al-Mustafa Az-Zuhaili. Ini ulama paling kita kenal mungkin di fakultas atau jurusan ini. Yang sering kita ambil pendapatnya, yaitu Wahbah Zuhaili. Beliau lahir di Damsyik atau Damaskus, Suriah, pada tahun 1932 Masehi. Nah, tafsir ini merupakan gabungan yaitu dari metode tafsir bil ma'tsur dan berro'i dengan menggunakan gaya bahasa metode kontemporer yang mudah dipahami generasi sekarang. Sebagai pengikut ahli sunnah, Az-Zuhaili selalu bersikap moderat, menghindari perbedaan teori dan pandangan teologi yang tidak dibutuhkan serta menjauhkan dari sikap fanatik mazhab. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu Mizanul Tafsiril Quran, Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Karangannya Muhammad Husain bin Syed Muhammad At-Tabai. Ia adalah seorang mufassir mazhab Syiah yang lahir di kota Tibris, Iran pada tahun 1903 Masehi. Cetakan tafsir ini pertama kali itu pada tahun 1375 Hijriah. Metode penulisan tafsir ini dimulai dengan menjelaskan surat dari segi maki madaninya, kemudian menerangkan maksud pokok surat tersebut. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa penggalan dan diberikan penjelasan tentang penafsirannya. Tafsir ini tidak dipergunakan untuk kalangan umum, namun dipergunakan untuk kalangan mufassirin saja, dilihat dari uraiannya yang sangat detail dan mendalam. Nah, bedanya ini, bedanya dengan tafsir yang lain, ini tidak bersifat umum. Tafsir ini tidak bersifat umum, cocok untuk dipelajari oleh orang yang yang mau mendalami tafsir atau mufassir sendiri. Seperti ini, contoh kalau kita belajar belajar nahwu shorof, kalau hanya untuk membaca satu kalimat yang teks bahasa Arab itu cukup dengan jurmiyah. Lah kalau ini alfiahnya, jadi dipergunakan untuk orang yang mau membuat kitab atau mengarang suatu kitab. Nah ini Tafsirul Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Baik, itu
yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdurrahman Muksid tentang presentasinya tentang analisis isi karya tafsir modern di Timur Tengah pada abad 19 dan 20 Masehi, yang mana tadi dijelaskan tentang berbagai macam tafsir, kelemahan dan kelebihan dari tafsir-tafsir itu. Ada banyak sekali ya, sepertinya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih dari 10 tafsir yang ditulis dalam jurnal tersebut. Untuk itu, marilah bagi teman-teman kita diskusikan atau mungkin ada pertanyaan. Nah, di sini saya akan membagi pertanyaan ini menjadi dua termin aja dulu ya. Nanti kalau kurang, kita tambah lagi. Kalau misalnya satu termin ternyata diskusinya panjang, baru kita udahin aja. Untuk termin pertama, mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan sebutkan nama. Sebutkan nama dulu. Saya Mbak Nay, Ahmad Ya, Saifullah. Oh ya, Mas Saifullah, silahkan. Ya, dari yang tadi sudah dijelaskan, yang saya ingin tanyakan, dari hasil analisisnya Mas Rahman, perbedaan apa yang paling mencolok antara karya abad 19 dengan karya abad ke-20? Perbedaannya apa yang paling mencolok? Udah itu aja. Baik, terima kasih Mas Saifullah ya. Saya ulangi lagi, dari hasil analisisnya dari presentator, perbedaan yang paling mencolok dari karya tafsir modern di abad 19 dan 20 itu apa? Itu ya, Mas? Ya, betul. Baik, untuk pertanyaan kedua, untuk termin 1 ini mungkin kita akan buka 2 pertanyaan ya, nanti kita banyakin diskusinya. Mungkin di tengah-tengah diskusi ada pertanyaan juga tidak masalah, tapi untuk pertanyaan utamanya kita buka 2 pertanyaan. Silahkan, ada lagi untuk pertanyaan yang kedua? Saya Mbak Nay. Ya, Mas Ali Muhsin, silahkan. Terima kasih, nama saya Muhammad Ali Muhsin. Ingin bertanya, kalau kita lihat jurnal aslinya, penulis itu berfokus kepada yang pertama identitas penulis, yang kedua nama kitab, yang ketiga metode yang digunakan dalam kitab tersebut, dan yang 4 karakteristik. Dari keempat fokus ini yang merupakan inti dari jurnal ini, apakah sudah lengkap dari tulisan yang ada dalam jurnal? Apakah lengkap dan sesuai dengan fakta bahwa identitasnya telah benar, nama kitabnya telah benar, metodenya telah benar, dan karakteristiknya sudah benar. Yang kedua, saya ingin mendiskusikan soal penggolongan abad. Nah, di sini kan judulnya kan tafsir yang berkembang pada abad ke-19 dan 20. Dalam analisis Mas Rahman, itu mengatakan bahwa tahun 1834 dan 1854 yang merupakan tahun wafatnya penulis tafsir ke-1 dan ke-2 itu termasuk ke abad ke-18. Kalau menurut saya itu masih ikut abad ke-19 karena penghitungan abad itu mulai tahun 1 sampai 99 atau 1 sampai 99 itu termasuk abad 1. Berarti hitungannya seperti maju. Itu. Perlu kita diskusikan apakah pendapat saya benar atau salah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali Muhsin ya. Baik, saya ulangi lagi untuk pertanyaan pertama dari Mas Saifullah, yaitu dari hasil analisis
pemateri atau pemakalah pada pagi hari ini, perbedaan yang paling mencolok dari karya tafsir modern abad ke-19 dan 20 itu apa? Kemudian dari Mas Ali, pertanyaannya itu, penulis yang di situ kan hanya berfokus pada identitas, kemudian nama kitab, metode, dan karakteristik. Nah, apakah hal-hal yang ada dalam jurnal itu semuanya sudah betul sesuai fakta ataukah belum? Kemudian Mas Ali juga mendiskusikan mengenai penggolongan abad, yang mana di situ ada, yang pertama itu ada tafsir yang mana penulisnya itu lahir dan meninggal tahun 1834 dan 1954. Nah, dari wafatnya penulis itu, pemakalah atau presentator menggolongkan itu termasuk pada abad ke-19. Nah, menurut Mas Ali, itu sudah masuk ke dalam abad 20 menurut perhitungan dari dari 1 Masehi sampai dengan saat ini. Gitu. Meluruskan, Mbak Nay. Ya. Yang tahun tadi 1834 dan 1854, menurut analisator itu masuk ke 18, sedangkan menurut pendapat saya itu masuk ke abad 19 yang masih include kepada judul seperti itu. Oh, iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Mas Ali atas koreksinya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Mas Abdurrahman sudah siap untuk menjelaskan? Sebentar, Mbak. Oh iya. Mungkin dari teman-teman yang membaca tentang jurnal ini, atau mungkin mengetahui atau sudah pernah membaca tafsir-tafsir ini kan tafsir yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di S1 juga kita sering membuka tentang tafsir-tafsir ini dalam penelitian. Mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi, boleh sekali. Mbak Nay. Dari teman-teman, ya. Itu benar yang Ya, yang dikatakan oleh Mas Saifullah tadi, menanyakan bahwa apa perbedaan dari tafsir abad ke-19 dan 20 ya, Mas? Atau 20 dan sebelum-sebelumnya? Gimana, Mas? Ya, betul. Dari 19 ke sama 20, Mas, sesuai dengan isi jurnal yang sampean analisis. Bentar ya. Nah. Ya. Dalam jurnal ini, saya baru sadar kalau tidak ada tafsir pada abad 20. Semuanya pada abad 19. Kalau saya memahami abad, yaitu pada tahun 1900-an. Itu tidak ada yang pada tahun 2000-an. Paling mentok ini. Cetakannya ya, dari segi cetakannya. Cetakan pertama, itu pada tahun 1996. Penerbitannya. Kemudian diterbitkan lagi 1998, diterbitkan lagi 1999, tidak sampai 2000. Nah, perbedaannya, kalau ditanyakan perbedaannya apa dari tafsir abad 20 dan tafsir sebelumnya, saya belum mengetahui itu. Namun, seperti ini. Kalau saya berpandangan, perbedaan tafsir itu tergantung terhadap penafsirnya. Ya. Tergantung terhadap penafsirnya. Penafsirnya condong kepada apa, maka tafsirnya akan berbentuk seperti apa. Seperti contohnya Wahbah Zuhaili dengan kitab-kitab fenomenalnya yang bahasanya bahasa kontemporer yang dapat dipahami. Dalam segi bahasa mungkin lebih mudah gitu
tafsir-tafsir yang abad-abad sekarang ini lebih mudah untuk kita pahami karena pemahaman kita terhadap teks kebahasaan itu ada pada zaman sekarang. Lain dengan tafsir-tafsir di abad-abad jauh terdahulu dengan menggunakan kebahasaan pada zamannya. Seperti itu. Dari segi bahasa, dari segi keilmuan itu sangat identik dengan penafsirnya. Ya, silakan diberi tanggapan. Ya, itu Mas Saifullah, menurut Mas Rahman sebagai presentator itu tidak ada dalam jurnal ini, sebenarnya tidak ada tafsir yang terbit di abad 20-an. Hanya pada abad 19. Namun kalau dari tafsir-tafsir yang lain itu baru ada perbedaannya, mungkin dari konteks dan bahasanya. Silakan Mas Ali, sepertinya ada tanggapan ini Mas Ali. Mas Saiful. Tanggapan. Bentar, kita dengarkan Mas Ali dulu ya. Mungkin ada nambahi tentang Mas Rahman ini, baru nanti kita sambung ke Mas Saiful. Ya, silakan. Pendapat saya soal penggolongan abad, saya kurang setuju kalau misal tahun 1900 sekian termasuk abad ke-19, tahun 1800 sekian termasuk abad ke-18. Kalau menurut saya penggolongan abad itu misalkan tahun 1900 sekian, 996, 1945 itu termasuk abad ke-20. Dan 1834 atau 54 itu termasuk ke abad ke-19. Karena begini, kalau misal menggunakan prinsip tersebut, untuk tahun 1 Masehi sampai 99 Masehi, itu ikut abad keberapa? Abad ke-0 berarti. Seperti itu menurut saya. Ya, terima kasih Mas Ali. Sepengetahuan saya ya, misalkan abad 1 berarti kalau menurut pendapat saya ya tahun 1 sampai 19 itu. Kalau menurut pendapat saya. 1 sampai 99 atau 100 itu yang masih 100 tahun itu. Oh ya, terima kasih. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Gimana Mas? Karena kalau tidak, ya bentar Pak ya. Karena kalau kita kaitkan dengan judul, ya seperti itu, abad ke-19 dan 20 isinya tahunnya 1800 sekian sampai 1900 sekian dan tidak menyentuh 20 dan tidak menyentuh ke abad 17 atau berapa gitu. Di bawahnya abad ke-19 yang saya kategorikan tahun 1825 atau 1800 ke atas itu menurut pendapat saya masih abad ke-19-an. Seperti itu. Ya, Mas Muhsin, terima kasih atas pendapatnya tentang penggolongan abadnya. Mas Saifullah, gimana? Dari penjabaran Mas Rahman dengan Mas Ali Muhsin yang menambahi tentang abad tadi. Iya, terima kasih. Menurut saya, seiring berkembangnya zaman kan ya, dan memang penafsiran itu condong kembali kepada penulisnya masing-masing. Tapi tidak bisa dipungkiri setiap penulis akan menuliskan atau mengangkat permasalahan sesuai masanya, konteksnya pada zaman itu. Nah, mungkin misalkan dari karya tafsir abad 19 dan 20, misalkan di abad 20 sudah ada penambahan objek kajian atau mungkin sudut pandang dari sisi apa gitu. Dari sisi sosiologi atau apa. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Baik, begitu ya Mas. Ya, terima kasih Mbak Nay. Oh ya, itu Mas Rahman mungkin dari sisi sosiologis atau mungkin ada pengaruh lain dari perkembangan tafsir itu mungkin yang dipahami dari Mas Saifullah itu seperti itu. Gimana Mas Saiful? Ada tanggapan lagi dari Mas Abdurrahman? Ya, itu hal pasti.
dari sisi sosiologis, dari sisi lingkungan, itu pasti. Itu masuk dalam kategori identik dengan penafsirnya. Kondisi penafsirnya seperti apa, maka tafsirnya juga akan seperti apa. Seperti itu. Dan sisi keilmuan dari penafsirnya. Ilmuannya condong kepada apa, maka di situ dapat dilihat tafsirnya seperti apa. Ya, lanjut. Itu Mas, ya, ya lanjut ya. Ini lanjut untuk yang penanya kedua, yaitu apakah lengkap dan benar semua yang sudah dituliskan dalam jurnal tentang tentang identitas, kemudian metode, nama kitab, dan karakteristik dari kitab-kitab yang ditulis oleh penulis jurnal yang dianalisis oleh Mas Rahman. Silahkan Mas Rahman, apakah ada kesalahan atau semuanya sudah valid atau bagaimana? Ya, tidak valid. Dari apa yang saya disebutkan pada poin pertama tadi mengenai tahunnya, sepemahaman saya, itu tidak valid. Kemudian dari segi penyebutannya, dia disebutkan bahwasanya siapa tadi itu, Muhammad bin Ali itu adalah ulama Syiah, ulama yang berakidah Syiah. Kemudian pada kenyataannya di kitabnya itu akidahnya salaf. Nah, mungkin ada yang lain mungkin yang tidak saya temukan dan teman-teman temukan pada artikel tersebut. Bisa disebutkan dan kasih masukan ke saya. Ya, itu Mas Ali. Mungkin kalau Mas Abdurrahman memang ada yang tidak valid dan ada yang valid di beberapa. Mungkin dari teman-teman yang mungkin udah pernah membaca kitab-kitab dan sempat membaca jurnal yang telah dianalisis oleh Mas Rahman, adakah yang tahu mana yang valid dan mana yang tidak valid lagi, yang mana yang belum disebutkan oleh Mas Abdurrahman? Itu Mas Ali, gimana? Ya, Mbak. Siap, Mbak. Ya, baik. Kemudian tentang penggolongan abad ya, tadi ini mungkin dari teman-teman juga perlu diskusi lagi ya tentang penggolongan abad ini. Ini tuh cara penggolongannya itu seperti apa? Mungkin di sini juga ada sedikit timbang tindih atau simpang siur mengenai bagaimana sih menentukan abad 18, 19, 20, mungkin abad 17. Nah, itu yang menjadi ini abad ini sangat penting karena di sini menjadi kayak tolak ukur atau menjadi seperti objek dari tafsir itu tahunnya itu untuk membedakan antara tafsir satu dengan yang lain. Mungkin dari teman-teman atau Mas Rohman ada tanggapan mengenai penghitungan abad sendiri. Silahkan. Ya, setelah saya lihat yang mengambil dari Wikipedia, ya, dari Wikipedia itu benar apa yang disampaikan Mas Ali, bahwasanya abad pertama di sini itu disebutkan dari tahun 0 sampai 99. Ini saya baru tahu juga. Abad Abad kedua itu 100 sampai 199. Abad ketiga itu 200 sampai 299. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Jadi berarti benar di jurnal tersebut itu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Yang saya salah memahami bahwasanya abad 20 itu abad 20.000 ke atas. Nyatanya dari Wikipedia itu abad ke-20 adalah tahun 1900 sampai 1999. Berarti kita sekarang ada di abad ke-21. Sudah.
Ya, ya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau dari Mas Ali tentang jawaban dari Mas Rohman tadi? Mas Rohman, Ya, berarti semua tafsir yang ada 15 dalam jurnal tersebut masuk ya dalam karakteristik, maksudnya masuk dalam judul, maksudnya dalam termasuk pembahasan dalam judul seperti itu. masuk. Itu. Masuk. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Itu dari termin pertama, mungkin dari teman-teman ada tanggapan mengenai tiga hal yang kita bahas tadi mengenai hasil analisis dari perbedaan abad yang paling mencolok, kemudian fokusnya sudah benar atau salah, kemudian dari penggolongan abad, mungkin dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin menambahi atau memberi masukan pada Mas Abdurrahman? Silahkan. Perbedaan yang mencolok tadi belum dijawab itu. Oh ya, perbedaan yang mencolok Mas tadi sepertinya belum dijawab karena tadi masih bingung antara abad 19 dan 20. Kan sudah dibahas tadi, Mbak. Perbedaan yang mencolok dari abad 20 dan abad-abad sebelumnya. Dan sudah ditanggapi oleh Mas Saiful. Oke, perbedaan yang mencolok berarti hanya tadi, kalau tidak salah di catatan saya itu hanya berdasarkan dari sudut pandang mufasirnya aja ya, sama segi bahasa dan faktor sosiologisnya lah. Mungkin yang di sini yang dimaksud dari Ustadz Fauzan itu di abad 19 itu kenapa corak penafsirannya itu seperti itu? Ada apakah di abad 19 kenapa tata bahasanya seperti itu? Kemudian di abad 20 kan sepertinya tata bahasa di abad 20 itu lebih kontemporer, lebih mudah dipahami. Nah, mungkin dari disitunya mungkin yang harus dijelaskan lagi Mas dari Ustadz Fauzan ini ya, bagaimana? Dari pertanyaan yang Mbak Nai lontarkan barusan atau pernyataan itu sudah menjawab bahwasanya bahasanya lebih kontemporer. Ya, mungkin nggak hanya dari segi bahasa, mungkin dari permasalahan yang lain apakah ada selain dari segi bahasa yang paling colok gitu Mas? Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat apa yang membedakan antara tafsir abad ke-20 dan sebelum-sebelumnya, selain yang sudah disebutkan tadi. Nah, misalnya dari sisi objek kajian, kemudian dari sisi metode, apa yang paling mencolok? Objek kajian dengan metode yang memisahkan antara abad 19 dan abad 20. Jadi penjelasan yang mempengaruhi, ya. Jadi yang mempengaruhi pola tafsir itu adalah paradigma mufasir itu ya. Tetapi kan tidak diberikan penjelasan. Apa sih sesungguhnya yang membedakan di antara abad 19 dengan abad 20? Tafsir, pola tafsir, corak tafsirnya, kemudian dari objek kajiannya atau dari metodenya. Di makalah tidak ada itu, Mas Rahman. Ya, nggak ada, Pak. Itu kelemahan makalah itu justru. Ya, Ya, tapi mestinya Mas Rahman juga mengkritisi bahwa tidak membahas tentang dari sisi substansi, dari objek atau dari sisi apa. Kalau Mas Rahman misalnya sudah tahu bahwa ada sains yang mempengaruhi terhadap perkembangan pemikiran tafsir misalnya, maka sebaiknya mungkin diberikan penjelasan apakah benar bahwa tafsir itu dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh misalnya, kalau di abad 20 itu perkembangan sains dan teknologi kan sudah sangat canggih sekali. Tetapi apakah tafsir sudah menggunakan sains itu sudah sebagai bagian dari perkembangan tafsirnya? Lalu tafsir apa di abad 20 yang sudah dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan misalnya?
Kalau ternyata tafsir itu tidak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, maka berarti tidak benar bahwa historis para mufasir itu mempengaruhi terhadap pola tafsirnya. Taruhlah misalnya ketika membahas tentang yang tadi, coba naik lagi, Mas. Makalah sampean itu, presentasi sampean, istilahnya bukan presentator ya, presenter. Presentator itu maknanya lain. Oh ya, Ustaz. Apa, Ustaz? Bukan analisator, tapi analis. Hati-hati bahasanya, nanti master salah-salah. Oh ya, Ustaz. Apa, Ustaz? Kebiasaan dari satu pakai presentator. Nah, tapi kalau sampean browsing, presentator itu maknanya lain dengan presentator. Yes, Ustaz. Terima kasih sudah diingatkan. Analisator dengan analis itu beda loh ya. Kita itu analis, bukan analisator. Muhammad Ali, hati-hati. Coba naik ke atas, Mas, itu. Presentasi sampean itu, Mas Rahman. Dinaikkan. Bukan, yang di abad 20 terakhir. Abad 20 terakhir. Punyanya Wahbah Zuhaili. Kurang lagi. Oh ini Wahbah Zuhaili misalnya ya. Ini di dalam tafsir Munir itu, apakah sudah dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi di dalam memberikan penjelasan? Gimana Mas Rahman? Wahbah Zuhaili itu sudah dipengaruhi sains dan teknologi enggak? Padahal dia kan abad modern. Kalau tafsirnya saya belum tahu, Pak. Belum baca. Nah, kalau dilihat dari apa yang dipresentasikan sampean ini, kan dia hanya dipengaruhi oleh tafsir bin Mathur dan tafsir bin Rohbi. Iya. Padahal abad 20 itu sudah abad dan teknologi, ya kan? Kalau kita lihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, sejak abad Renaissance di Barat, sejak berkembangnya ilmu pengetahuan di Italia, di Jerman, kemudian di beberapa wilayah lain di Eropa, tetapi belum di Amerika ketika itu. Italia, Jerman, Prancis itu yang paling banyak mempengaruhi terhadap sains pada saat itu. Itu model tafsirnya itu kan dimulai pada abad ke-14, kemudian 15, 16, Al-Lorong itu kan sudah dimulai ya. Tetapi tafsir tidak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran yang ada di Al-Lorong atau Renaissance itu. Kemudian abad ke-17, 18, 19, 20 yang sekarang sedang kita diskusikan abad 18, 19, dan 20 ini, itu perkembangan sains dan teknologi sudah sangat kuat sekali. Apakah tafsir-tafsir kita itu sudah dipengaruhi oleh sains dan teknologi di dalam menafsiri ayat-ayat tentang tafsirul ilmi misalnya? Itu gimana Mas Rahman? Ya berarti dari abad ke-20 dan 19 tidak ada bedanya, Ustaz. Ya, jadi kalau sama begitu saja. Kan tidak dipengaruhi oleh. Iya, tidak dipengaruhi. Padahal asumsinya tadi setiap mufassir dipengaruhi oleh perspektif yang digunakan dan sosiohistorisnya, ya kan? Iya. Tetapi faktanya tidak. Berarti apa yang sampean katakan kan tidak benar. Iya, Ustaz. Gimana? Mas Saiful tadi juga membenarkan itu. Ya, Mas Saiful tadi ada membenarkan tentang perbedaan-perbedaannya tadi. Gimana? Membenarkan apa ya ini? Maksudnya? Mungkin gini, tadi pertanyaan Mas Saiful itu tidak spesifik dari abad 19 dan 20, tapi abad ke-20 dengan abad-abad sebelumnya. Entah itu abad 1, 2, atau 3.
Atau juga bisa 19 ya. Nah, itu dia. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan atau apa? Mungkin dari analisis kita, dari Mas Rahman, mungkin ada beberapa yang memang belum sempat belajar karena memang tidak semua tafsir yang ada di situ kita menggunakan semua, atau kadang kita menggunakan tafsir kalau hanya ada perlunya mencari tentang penafsiran suatu ayat ya, apalagi kalau dalam penulisan suatu penelitian, skripsi, jurnal dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman yang pada saat penulisan ada memakai tafsir-tafsir tersebut, ada tanggapan? Mas Imam Madhab ini, Mas Hanafi kayaknya tadi pengen banget suara ini. Itu punyanya siapa yang sangat mengganggu itu? Ada tukang di belakangnya siapa itu? Nailul ya, rumahnya sedang rehab ya? Tetangga Ustadz yang sedang rehab, ada pembangunan tiap hari. Silakan. Tadi yang ditanya itu bagus itu. Perbedaan signifikan antara tafsir pada masing-masing abad itu apa sih sesungguhnya? Apa perbedaan signifikannya? Bukan persamaannya yang ditanya, tapi perbedaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa. Izin Mbak Nana. Ya, Mas Ridho, silahkan. Coba sedikit menambah atau mengulang kembali yang disampaikan oleh Mas Rahman tadi. Kalau perbedaan yang signifikan, kalau saya melihat dari yang pertama dari segi isi. Dari segi isi tafsir yang ditulis oleh berbagai macam penulis atau ahli tafsir yang telah disebutkan tadi dalam kitab-kitab tafsirnya, itu tidak terlalu signifikan. Artinya dalam ribuan ayat dalam Al-Quran itu tidak semuanya berbeda. Mungkin ada poin-poin sedikit yang berbeda, misalnya dalam tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat hukum, atau tafsir yang menjelaskan sejarah. Nah, itu mungkin dari segi isinya berbeda, karena yang dilalui setiap mufasir itu tidak sama dari waktu ke waktu, sehingga penalaran hukum itu pasti berbeda. Nah, kemudian dari segi tempat dia lahir itu juga mempengaruhi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, misalnya di Indonesia dengan di Mesir itu dengan suku lingkungan dan budaya yang berbeda, itu juga menyebabkan para mufasir berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama dari segi isinya. Yang kedua, mengenai Mas Rahman dan juga Ustaz, kalau saya melihat dari segi kodifikasinya atau dari segi penerbitannya, jadi kalau dari tahun 19 sampai atau dari tahun 18 itu sudah sangat berbeda sekali. Kalau dulu masih pakai istilahnya kertas-kertas yang buram, kalau dari sekarang penerbitnya itu menggunakan kertas-kertas yang lebih bisa tahan lama. Itu dari segi dari penerbitnya ya. Karena dari dulu kan halus dalam bentuk tangan ya, dalam bentuk tangan atau dalam yang masih tradisional lah kan. Karena semakin modern ditulis dengan bentuk teknologi dalam menggunakan komputer dan mesin ketik dan lain sebagainya, sehingga karya karya dari masing-masing mufassir itu bisa diperbanyak
dan bisa diperbarui setiap tahunnya dan bisa dijaga keasliannya gitu. Karena tak akan terpisah-pisah dari satu tafsir yang ada dalam karya tersebut. Nah, mungkin dua itu dulu maknanya kalau menurut saya. Yang pertama dari segi isinya, dari zaman dan juga dari segi tempat mereka itu sudah berbeda-beda, tentu penafsirannya juga berbeda. Kemudian dari segi kodifikasinya, karena dari zaman ke zaman itu terus berkembang teknologi, tentu dari segi kitab atau karyanya itu lebih semakin ke depan semakin terjaga dan lebih bagus. Sedangkan yang tahun-tahun sebelumnya atau abad-abad sebelumnya itu bisa jadi adanya kehilangan dari poin-poin ataupun bagian-bagian dari tafsir karena dari zaman dulu itu masih dalam bentuk catatan tradisional. Terima kasih Mbak Nay. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Kemas Ridho ya tadi, bahwa kalau menurut Mas Kemas itu yang membedakan ada dari isinya, kemudian dari zamannya sudah beda, kemudian tempatnya, kemudian di sini ada kodifikasi juga, kemudian ada yang mana karyanya semakin ke sini semakin lengkap karena pasti juga sudah melihat dari karya tafsir-tafsir yang sebelumnya. Itu dari Mas Ridho. Mungkin dari teman-teman, oh ini Mas Ali, ini ada angkat tangan ini. Ya Mas Ali, silakan. Iya, Mbak. Kalau dibaca pada jurnalnya yang dianalisis, itu kalau abad ke-19, abad ke-20, misalnya dalam tafsir yang urutan keempat, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, di situ disebutkan bahwa tafsir ini memiliki latar belakang berisi pemikiran modern para ilmuwan Barat dan Timur. Imam Tantawi dalam tafsirnya ini lebih memadukan antara pemikiran Barat dan Timur, antara menunjukkan kepada kaum muslim dan non-muslim bahwa Al-Quran telah jauh mendahului teori-teori modern yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Jadi ada pengaruh teori-teori Barat maupun Timur. Kemudian Imam Tantawi membahasnya dalam tafsirnya seperti itu. Kalau menurut saya dalam salah satu tafsir yang disebutkan dalam jurnal itu ada pengaruh seperti itu, ada pengaruh ilmuwan-ilmuwan Barat dan Timur yang menemukan teori-teori baru. Kemudian Imam Al-Jauhari membahasnya dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, seperti itu. Kalau secara menyeluruh abad ke-19 bagaimana dan abad ke-20 bagaimana untuk perbedaan secara jelas, saya masih belum menemukan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari tafsir Al-Jawahir, di situ disebutkan bahwa ada pengaruh pemikiran Barat dan Timur, kemudian Imam Jauhari menyusun tafsir berdasarkan pemikiran tersebut dan menyatakan bahwa dalam tafsirnya bahwa dalam Al-Quran sudah disampaikan tentang penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan tersebut. Begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali Muhsin ya. Kalau menurut Mas Ali Muhsin tadi, saya ulangi lagi ya. Untuk perbedaannya itu yang paling mencolok ya pada tafsirnya, terutama pada tafsir Al-Jawahir yang dikarang oleh Al-Jauhari, yang mana di dalam tafsir tersebut ada pengaruh dari teori-teori Barat dan Timur. Nah, ini kan mungkin bisa dijadikan patokan ya, apakah mungkin bisa jadi suatu tolak ukur, berarti tafsir pada masa Al-Jauhari akan bercorak lebih memikirkan tentang perkembangan abad, yaitu yang mana dipengaruhi oleh teori-teori dari Barat dan teori-teori dari Timur. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau menurut Mas Ali tadi mungkin bisa diambil kesimpulannya seperti itu. Sedangkan untuk abad ke-19 20 perbedaan yang mencoloknya itu masih menurut Mas Ali masih belum tahu. Itu untuk dari Mas Ali. Silakan dari yang lainnya. Mungkin gini Mbak. Ya, Mas Hanafi dulu dah. Ya, Mas Hanafi.
Imam Terima kasih. Hanafi. Kalau saya melihat di poin nomor 3 yang di tafsir Al-Manar ya, mungkin di tahun abad 19 itu mungkin isinya itu lebih banyak mengkombinasikan riwayat sahih dan menggunakan nalar rasional, yang mana hal itu juga sesuai dengan kontekstual yang terjadi pada abad 19 itu. Dan di abad 20 isi tafsirnya itu mungkin lebih akomodatif, dan yang mana yang dikatakan sama Mas Andi tadi lebih banyak mengambil mufassir dari lainnya, mungkin dari wilayah lainnya atau yang lebih kontemporer sesuai dengan seiringnya zaman pada abad ke-20. Dan juga di abad 20 itu yang mana bahasanya yang lebih mudah dipahami dan lebih lugas, yang mana sesuai dengan era 20 itu maksudnya mungkin yang mudah dipahami oleh kalangan mahasiswa atau yang ingin spesifik mempelajari tafsir itu bagaimana. Oke, mungkin itu Mbak Nay. Ya, menambah Mbak Nay. Baik. Ya, Ya, silahkan Mas Rohman. di situ juga dijelaskan pada pada poin kelima, tafsir kelima dari tafsir Al-Maraghi, karangannya Al-Maraghi sendiri, itu ada metode baru, ada penemuan metode baru yang digunakan Al-Maraghi dalam penafsirannya. Itu Al-Maraghi itu orang pertama kali yang membedakan antara global dan rinci, artinya membedakan antara metode ijmali dan tafsili. Nah, juga Maraghi di situ dalam penafsirannya juga menggunakan bukti-bukti ilmiah, artinya contoh-contoh atau bukti-bukti yang dia masukkan terhadap tafsirnya itu lebih kontekstual terhadap di zaman sekarang, gitu, di abad-abad ke-20. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa, Mas Rahman? Jadi kesimpulannya dari tiga orang tadi, yang pertama dari Mas Ridho itu menyebutkan dari cetakan dari bukunya. Terus apa lagi satunya Mbak Nay? Kalau yang tadi yang disampaikan tadi itu kan bersifat performan ya. Kalau Kemas tadi kan menyampaikan beberapa hal yang berbeda dari sisi ininya, kemudian Saiful juga menyampaikan itu. Adlan tadi mungkin yang menyampaikan beberapa perbedaan tadi ya. Adlan ya, bukan? Adlan belum bicara? Belum, Ustaz. Hanafi. Selain Samsul, Saiful, dan Kemas, saya hanya data Kemas itu berbasis kepada asumsi atau ada faktanya yang diceritakan tadi? Kalau dari sisi percetakannya, iyalah pasti percetakannya lebih baik. Tetapi dari sisi isi misalnya, apakah betul bahwa isi itu memang berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain? Ada buktinya, Mas Kemas? Punyanya tafsir siapa dengan tafsir siapa yang beda daerah, tapi memang beda di dalam menafsirkannya misalnya. Terima kasih Ustaz. Kalau saya melihat mungkin bukan dari tafsir yang ada di sini, tapi ada mungkin satu seperti tafsir Rizalil Al-Quran itu yang ditulis oleh Syed Qutb. Dia kan menulisnya itu di dalam penjara, Ustaz. Nah, kondisi saat itu sangat sangat terbatas dalam menyampaikan pendapat.
Nah, sehingga dia menulis tafsir fi Zilalil Quran ini di dalam penjara. Tentu apa yang ditulis itu sesuai dengan kondisi dia saat itu, Ustaz. Apa misalnya? Tidak secara Ada contohnya apa? Fi Zilalil kalau itu Quran yang dipengaruhi apa, oleh Ustaz? beliau sedang berada di dalam penjara. Bagaimana, Ustaz? Apa contoh yang ada di dalam Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb itu dipengaruhi oleh kondisi ketika beliau berada di dalam penjara. Tafsir apa misalnya? Kalau untuk yang ayat-ayatnya, Ustaz, saya kurang menguasai, Ustaz. Nah, cuma kalau Nah, dari berarti itu asumsi keseluruhan, berarti. Coba keluar dari ya. screen-nya ya, saya tunjukkan. Bahwa kadang-kadang kita itu bersifat asumtif, tidak berdasarkan terhadap fakta yang sebenarnya, sehingga apa yang dikatakan oleh banyak orang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal belum tentu apa yang dikatakan orang itu adalah sebuah kebenaran. Izinkan saya untuk screen ya, untuk share screen. Coba Mas Rahman hostnya dipindah ke Ustadz Fauzan dulu ya. Monggo Ustadz, sudah panjenengan bisa share screen-nya. Jadi saya sekali lagi ingin meyakinkan kepada saudara-saudara bahwa apabila saudara-saudara berpendapat atau merujuk kepada beberapa pendapat orang, jangan begitu saja menerima tanpa melihat kepada fakta. Memang ada asumsi bahwa seseorang yang menafsirkan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Tetapi tidak sedikit orang yang berpikir secara filosofi seperti fi Zilalil Quran misalnya, dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya karena dia berbicara, dia berkata, dia menulis, itu tidak ada kaitannya dengan lingkungan dia. Dia berpikir secara murni, itu yang disebut dengan pemikiran murni. Contohnya misalnya, saya ingin menunjukkan ini. Sampean kan sudah punya ini toh? Sampean sudah punya Maktabah Syamilah bukan? Mas Hanafi, Ustaz. Ada. Sudah, Ustaz. Jadi sampean kan sudah bisa melihat tentang beberapa perbedaan yang kita bisa melihat apakah betul bahwa para mufassir itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya atau tidak. Seperti misalnya ketika menafsiri ayat ini, begini cara mencarinya. Jadi biar sekalian nanti sampean tahu caranya mencari tafsir, kemudian jam kita ambil kitab tafsir saja yang ini, kemudian sama tafsir yang ini, tafsir modern, kemudian kita tulis ayatnya di sini, paste, kemudian kita search ya. Nah, sekarang misalnya kita lihat punyanya siapa yang dianalisis tadi itu, Mas? Imam Zarkashi atau Imam Zamakhsyari? Atau Imam Az-Zarqani? Yang dianalisis saja punyanya siapa tadi? Syukani. Imam Syaukani ya. Di tafsir yang mana ini, Mas? Fathul Qadir, Ustaz. Tafsir Fathul Qadir.
Wah, kok susah mencarinya. Tafsir Al-Qurtubi misalnya, ini yang ketemu tafsir Al-Qurtubi ya. Iya, Ustaz. Kita cari di tafsir Al-Qurtubi misalnya. Iya, tafsir Al-Qurtubi. Nggak muncul. Nggak ketemu ayatnya. Oh, ini nih yang bawah nih. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Misalnya di dalam menafsirkan ini kita bisa membandingkan dengan cara melihat kepada beberapa kitab tafsir. Kita ambil misalnya Al-Duhut Tafasir, kemudian Tafsir Al-Wajiz, Tafsir Al-Wasid, kemudian Tafsirul Wadi. Kita lihat, ini saya ambilkan beberapa tafsir yang agak berbeda masanya. Nah, kalau model tafsir yang seperti begini ini sudah bisa kelihatan bahwa tafsir yang dikembangkan oleh tafsir Al-Wadi, dia menggunakan pola tafsir ijmali namanya kalau yang begini. Dia menggunakan pola ijmali. Sedangkan di tafsir Al-Wasid, ini di tafsir Al-Wasidnya. Nah, kalau yang ini pola tafsili, ini ijmali, tetapi yang ini tafsili. Dia mentafsir beberapa ayat yang dipotong-potong, kemudian itu bisa kelihatan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah begitu, kemudian dipotong-potong wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah, ini dipotong. Dilihat dari penafsirannya, ini kita bisa melihat di bagian ini mas tafsirnya. Nah ini dilihat dari pola penafsirannya punyanya Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam ini abad modern. Nama kitabnya Tafsirul Qur'anil Karim. Ini sudah menggunakan pola penafsiran dengan tafsir tafsili, ya kan? Kemudian yang punyanya Tafsir Ibnu Katsir, dia juga sudah menggunakan tafsiri. Dia juga sudah menggunakan tafsili. Sekalipun begitu, dia banyak menggunakan tafsir bil ma'thur karena dia menggunakan tafsirul ayah bil ayah dan tafsirul ayah biqauli sahabat. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika kita membaca beberapa hasil penafsiran, kemudian saudara melihat perbedaan itu, lalu ada orang berpendapat bahwa tafsir tafsili itu baru dimulai pada misalnya Imam Al-Marawi, sampai nopo yo percaya gitu maksudnya. Imam Al-Marawi adalah orang yang pertama kali menggunakan pola penafsiran tafsili dan ijmali. Apa yang dimasukkan dengan tafsili dan apa yang digunakan oleh yang dimasukkan dengan ijmali. Karena di dalam beberapa kitab tafsir, pola tafsili dan pola ijmali ini terlihat secara sangat jelas sekali ya. Sampai bisa melihat screenshot saya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Kelihatan ya? Bisa, Pak. Screen saya ini kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Ya, Ustaz, kelihatan. Nah, maksud saya, ini kan sudah juga dimulai dengan pola-pola penafsiran tafsili. Kalau kemudian dikatakan bahwa Imam Al-Marawi itu adalah imam yang pertama kali memulai dengan menggunakan pola tafsili, padahal ini di tafsir Al-Manar, kemudian di tafsir-tafsir yang lain, ini juga sudah menggunakan pola tafsiri. Ini misalnya di tafsir Al-Wadi. Ambil saja yang agak tua misalnya. Itu juga sudah menggunakan pola-pola tafsiri. Nah, kalau kemudian kita ada makalah atau artikel yang menyebutkan bahwa Imam
Al-Maraghi itu merupakan imam yang pertama yang menggunakan tafsili, maka kita bisa mengkanter dengan melihat kepada fakta yang sebenarnya itu. Gitu. Begitu caranya menganalisis. Kemudian kelemahan yang lain di dalam makalah itu, dia tidak melibatkan sama sekali tafsir maudhu'i yang sudah berkembang sejak tahun 1973 ya. Bahkan pada tahun 1977 Imam Al-Farmawi itu sudah menulis tafsir Al-Maudhu'i yang itu tidak ada di dalam makalah, padahal tafsir Maudhu'i itu merupakan pembeda utama di dalam tafsir modern dengan tafsir klasik melalui tafsir Al-Maudhu'i. Tetapi sebelum tafsir Al-Maudhu'i itu sudah ada sesungguhnya di dalam makalah, yaitu pola penafsiran yang menggunakan tema sekalipun tidak sama dengan apa yang ada di dalam tafsir Al-Maudhu'i-nya Imam Al-Farmawi, yaitu kitab Tafsirul Ahkam. Coba ditunjukkan kembali, Mas. Yang punyanya Tafsirul Ahkam tadi itu, Mas. Jadikan host, Ustaz. Ya, di screen. Di share screen lagi. Iya, Ustaz. Saya sudah bukan Ini host lagi, Ustaz. Hostnya dipindah ke Mas Rohman lagi, soalnya itu tidak bisa share screen. Oh, terus gimana caranya? Di partisipan itu, Klik Ustaz. kanan Di partisipan diklik, kemudian Ya. nama saya, Ustaz, diklik more. Oke, udah. Baik, Ustaz. Udah, you want the host. Yang mana, Ustaz? Yang Tafsir Ahkam, coba Tafsir Ahkam. Nah, ini. Udah. Tadi bawahnya. Tafsir Ayatul Ahkam yang ini. Nah, padahal tafsir ini kan tidak menggunakan yang benar yang tadi, Tafsir Ahkam. Tafsir ini coba dijelaskan pola tafsirnya seperti apa ini. Ini, Ustaz. Iya, Ustaz. Tafsir ini merupakan kitab syariah wal qanon di Universitas Al-Azhar, Mesir. Tafsir ini merupakan tafsir ayat-ayat yang bernuansa hukum saja. Apa yang sampean pahami dengan kata-kata itu? Kalau tafsir ini merupakan diklat, mungkin penafsirnya pada awalnya tidak berniat untuk membuat suatu tafsir dalam bentuk buku yang secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu tafsir ini merupakan tafsir ayat-ayat yang bernuansa hukum saja, sesuai dengan judulnya Tafsiru Ayatil Ahkam. Jadi ayat-ayat yang di situ ada unsur hukum yang hanya dimasukkan. Apa bedanya dengan tafsir fi dhilalil Quran? Apa perbedaannya dengan tafsir fi dhilalil Quran? Ini sudah ada maudhu'i, Ustaz. Kenapa? Kalau tafsir fi dhilalil Quran itu sudah menggunakan metode maudhu'i. Jadi per judul-judul tidak hanya hukum di dalamnya yang disebutkan, tapi juga semuanya, semua keilmuan yang ada dalam Al-Quran itu disebutkan dan dipetak-petakan menjadi apa? Per pembahasan. Satu pembahasan contoh tentang sholat, maka di situ ayat-ayat tentang sholat semua. Atau tentang akidah, satu akidah apa, di situ maka ayat-ayat yang mendukung terhadap judul itu. Secara maudhu'i, Ustaz. Sampai sudah melihat tafsir fi dhilalil Quran? Oh. Sudah kemarin, tapi tahu seperti apa, Ustaz. Dan tafsir fi dhilalil Quran sama sudah pernah lihat itu? Belum, Ustaz. Tapi kemarin waktu saya
apa namanya, waktu saya nganalisis ini, saya lihat juga, tapi tidak di isinya, namun hanya di mukaddimahnya, melihat tahun, melihat nama, juga melihat akidah dari penafsirnya, Ustaz. Apa yang sampai lihat di dalam tafsir fi Zilalil Quran itu? Lupa, Ustaz. Saya lupa, Ustaz. Hah? Lupa, Ustaz. Tidak tahu, Ustaz. Silakan teman-teman yang sudah pernah melihat tafsir fi Zilalil Quran. Siapa yang pernah melihat tafsir fi Zilalil Quran? Punyanya Sayyid Qutb itu. Ada yang pernah melihat tafsir fi Zilalil Quran seperti apa? Belum, Ustaz. Jarang, Ustaz. Apakah betul bahwa itu tematik? Abdurrahman mestinya yang melihat itu, karena Iya, Ustaz. Abdurrahman kan presenter. Kalau tafsir Al-Manar sudah pernah lihat? Tafsir Al-Manar, tafsir Al-Marwawi itu sampai sudah pernah lihat? Sudah, Ustaz. Tapi ini, Ustaz. Terus apa yang dikesimpulan sampai? Saya nggak ingat satu persatu, Ustaz. Coba dikembalikan ke saya screenshot, saya screenkan biar sampean lihat. Sampean katanya sudah punya Maktabah Syamil? Iya, ini, Ustaz. Ini tafsir fi Zilalil Quran. Nah, coba. Nah, itu kan kata penulis tuh. Sampean kan tidak lihat kepada faktanya. Coba sampean keluarkan, saya tunjukkan faktanya. Seorang master itu tidak boleh percaya begitu saja kepada apa yang diterima dari buku. Itu adalah data yang perlu dianalisis. Coba keluar dulu, Abdurrahman. Oke, kembalikan ke saya. Nah, ini saya tunjukkan sekarang. Agar sampean bisa melihat. Ini tafsir Al-Manar ini. Kalian bisa melihat? Bisa, Ustaz. Bisa, Kalian Ustaz. bisa melihat? Bisa, Ustaz. Ini Bisa, namanya Ustaz. tafsir Al-Manar. Ini tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu ada 12 juz. Nama kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Hakim, Tafsir Al-Manar yang menulis adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho, bin Muhammad Syamsuddin, bin Muhammad Baharuddin, bin Malan, dan seterusnya. Ini adalah penulisnya. Pola penafsirannya itu masih hampir saja sama dengan pola-pola penafsiran yang lain. Hanya saja di sini, di dalam Tafsir Al-Manar, itu saudara bisa melihat salah satu contoh, misalnya, Qolal Ustadz Al-Imam. Siapa yang dimasukkan? Ini adalah Rashid Ridho. Walaysa lihadzal qawli sanadun sahihun wa la yu'rafu fit tarikh wa ma qulnahu huwa alladhi ya'rifuhu Banu Israil wa tanaqalunahu fi kutubihim al-ma'rufah bil muqaddasah wa ghairil muqaddasah wa wal ma'qul fi nafsihi aidan. Coba sampean perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini sampean bisa mengetahui tentang bagaimana kemudian penulis dari tafsir Al-Manar ini berbasis kepada beberapa pengetahuan yang termasuk di dalamnya ada kata-kata wala yu'rafu fit tarikh. Dia sudah mencoba untuk memasukkan kepada at-tarikh. Untuk apa? Untuk menafsirkan wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma taqaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Itu tafsir Al-Manar. Sekarang kita lihat tafsir Al-Marwawi. Ini tafsir Al-Marwawi yang katanya ini adalah peletak batu pertama untuk tafsir tafsili dan ijmali, kan begitu ya? Betul, Abdurrahman ya? Halo. Di makalah itu dijelaskan orang pertama kali yang membedakan antara ijmali dan tafsili.
Jadi dibedakan. Ini ada tafsir ijmalinya, juga ada tafsir tafsilinya. Dia ini nih, saya tunjukkan kepada sampean aslinya nih. Ini yang dia maksudkan. Ini tafsir Al-Maraghi. Jadi seorang analis terhadap makalah orang, dia harus lihat kepada aslinya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma taghawtum al-ijla min ba'di wa antum zalimun. Thumma atba'na ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allahum tahtadun. Ini dia ambil 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu dia tafsir al-mufradat namanya. Al-farqu al-faslu baina syai'aini wal bahru wa bahrun. Nah, dan begitu seterusnya ya. Kita lihat kelanjutannya. Al-maknal jamali. Ini. Jadi yang dimasukkan oleh orang-orang bahwa kemudian dialah yang meletakkan, memisahkan antara tafsili dengan tafsir ijmali, itu karena dia memisahkan antara ini tadi. Tafsirul mufradat sama al-makna al-jumali. Ini loh. Itu maksudnya, Mas. Iya, Ustaz. Itu tafsir Al-Maraghi. Kemudian ini tafsir fi zilalil Quran. Ini tafsir fi zilalil Quran. Ini polanya nih. Jadi tafsir fi zilalil Quran itu bukan mengambil 4, tetapi dia mengambil secara keseluruhan. Kuliah. Mengambil secara keseluruhan. Coba dimatikan dulu itunya suaranya. Lalu setelah itu dia coba untuk menafsiri ayat ini dengan pola yang ini. Ibtada'a min hadzal muqaddam fi surati biwajhi siyaq bani Israil ulaika alladziina wajjahu ad-da'wa fil madinati muwajjihatan nakratan wa qawwamuha muqawamatan khafiyatan wa dhahiratan wa kaidan mausulan. Sekarang saya tanya, apakah di dalam memberikan penafsiran ayat ini Sayyid Qutb dipengaruhi oleh kondisi dia ketika berada di dalam penjara? Nah, ya kan? Dipengaruhi enggak? Apa yang saudara lihat di dalam tafsir ini? Coba kita lihat yang berikutnya. At-tarikhul bayin summalam yuqad awaruha hatta Allah hadira binafsil wasail binafsil asalib la yataghayyar illa syuklaha amma haqiqatuha wa baqiyatun wa ma tabi'atuha fawahidatun wa dhalika 'ala ar-raghmi min anna al-'alim kullahu kana yutalibuhum min jihatin ila jihatin wa min qarnin ila qarnin. Mana yang dipengaruhi oleh ketika beliau berada di dalam penjara? Tidak ada. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara adalah bahwa ketika saudara membaca sebuah makalah, jangan begitu percaya kepada apa yang dikatakan oleh pemakalah. Saudara adalah analis, bukan analisator. Ali Musin, berhenti berkata analisator, berhenti berkata presentator. Nailul ya. Namanya presenter dan analis. Analis itu sudah orang itu. Analis. Kalau analisator nanti mananya beda. Nah, seorang analis itu tidak boleh begitu saja percaya kepada apa yang dikatakan oleh seseorang di dalam makalah. Bahkan dia harus mengkritisi terhadap apa yang dikatakan oleh orang itu dengan melihat kepada fakta yang sebenarnya. Banyak orang yang ilmu pengetahuannya itu menjadi kurang tepat dikarenakan dia tidak berbasis kepada fakta yang dia lihat sendiri, tetapi begitu percaya kepada apa yang dikatakan orang. Nah, seorang akademisi, saudara-saudara sekalian, itu tidak boleh begitu saja percaya kepada apa yang ditulis oleh orang. Selalu ada pertanyaan, apa benar begini? Apa benar? Lalu dilihat aslinya begitu. Nah, nanti itu menjadi rekanter.
Kalau dia menulis beberapa kitab tafsir misalnya, yang sekian abad itu, lalu dia menulis antara 13, 14, 15 kitab tafsir misalnya, sampean tidak harus membahas itu secara mendetail, sampean bukan mewakili dia untuk mempresentasikan apa yang sudah dia tulis. Saudara adalah analis terhadap sebuah artikel untuk mengkritisi kelemahan dan kelebihannya, untuk kemudian sampean membuat sebuah artikel sendiri, justru untuk menanggapi terhadap apa yang dikatakan oleh orang itu di dalam artikel itu. Seperti misalnya ketika dikatakan bahwa dia adalah yang memisahkan, yang pertama kali memisahkan antara apa yang disebut dengan tafsir ijmali dan tafsir tafsili. Sampai bisa melihat kepada beberapa kitab ulumul Quran tentang apa yang disebut dengan tafsili dan apa yang disebut dengan ijmali. Apakah benar menafsirkan dengan makna mufradat dengan makna jumali itu adalah tafsir tafsili dan tafsir ijmali. Nah, begitu. Begitu Rahman ya. Begitu juga ketika orang mengatakan bahwa banyak orang yang dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya ketika dia menulis. Itu kan kata orang. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika orang menulis itu dipengaruhi oleh kondisi psikososialnya. Itu kan kata orang. Apakah tafsir memang benar dipengaruhi? Lalu sampai lihat di situ. Maka sampai akan melihat perbedaannya. Bahwa di dalam menulis kitab tafsir, para ulama itu tidak dipengaruhi oleh kondisi real yang ada di sekitarnya. Karena para mufassir itu berpikir murni dan dia keluar justru dari lingkungan yang berada di sekitar dia. Ini dekonstruksi namanya. Saudara harus mendekonstruk seluruh asumsi orang itu dan kemudian sampai tunjukkan ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar begitu. Seperti saya tunjukkan tadi itu, mana yang dipengaruhi oleh ketika dia berada di dalam penjara? Tidak ada. Jadi bahwa dia berada di dalam kondisi penjara itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemurnian pemikirannya sehingga dia bisa menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak didasarkan terhadap hawa nafsunya. Jadi orang kalau menulis Al-Quran, menafsiri Al-Quran dipengaruhi oleh kondisi sosial historisnya, itu artinya dia sedang dipengaruhi oleh nafsunya. Kecuali tema yang sedang dibahas, itu memang banyak dipengaruhi oleh tema-tema pembahasan yang berada di sekitarnya. Itu namanya discourse analysis. Itu discourse. Itu di discourse ya, dilihat. Oh ini loh ada apa? Ini dipengaruhi oleh pemikiran yang ketika berkembang adalah ini. Yang berkembang di sini adalah sini. Ini adalah ini. Begitu. Begitu caranya saudara menulis artikel. Anyhow, saya sangat berterima kasih. Tetapi saudara tidak... Saya minta untuk menjadi penjelas dari makalah, melainkan saya minta saudara mengkritisi kelemahan dan kelebihan dari makalah. Isi dari sebuah makalah, artikel itu, ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Saudara cek isi, itu apakah memang ada urgensi yang harus dibahas di situ, ada kegelisahan akademik, sehingga diperlukan untuk melakukan penulisan terhadap itu. Lalu sampai lihat di situ, apa sih urgensinya orang menulis itu? Dilihat di latar belakang biasanya ada. Kemudian metode apa yang dia gunakan. Kalau dia tidak menyebutkan metode yang dia gunakan di dalam melakukan analisis, sampai sebut bahwa pemakanan tidak menyebutkan metode yang digunakan di dalam menulis artikelnya. Nah, begitu. Padahal artikel ini mestinya berdasarkan terhadap hasil analisis saya, metode yang digunakan oleh penulis di dalam ini menggunakan metode ini. Ah, begitu. Paham ya? Jadi saya tidak ingin menjadikan sampean sebagai pembicara para penulis makalah, bukan. Sampean jangan mencoba mendeskripsikan saja apa yang ditulis oleh para pemakalah yang sampean sedang melakukan analisis itu. Sampean bukan jubir. Jadi sampean-sampean ini bukan jubir, juru bicara dari para penulis makalah, bukan. Tetapi sampean adalah seorang analis, sampean calon master, yang sampean harus tahu dari segala perkembangan itu, oh ada metode ini, ada metode ini. Oh ini tidak digunakan metode yang ini. Ada perkembangan ini misalnya itu tidak memasukkan ini. Ada perkembangan, ada tafsir
wal mufassirun misalnya dia pakai, tetapi dia tidak menggunakan itu sebagai salah satu piranti analisis untuk membedakan antara abad 19 dan abad 20. Begitu caranya. Sudah bisa dipaham ya? Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Berangkatlah kepada fakta, lihatlah kepada apa yang dikatakan oleh orang itu dan sampai katakan ini benar, ini tidak benar, ini benar, ini tidak benar, dan seterusnya. Dan jangan salah memahami fakta. Abdurrahman tadi sempat salah, tapi untung sudah dibenahi sendiri. Abad itu sudah benar yang dikatakan oleh Ali Muhsin tadi itu. Ya. Siap, Abad Ustaz. itu dihitung mulai 1 sampai 99 itu abad 1, abad 100 sampai 199 itu abad 2, sehingga abad 19 itu adalah tahun 1800 sampai 1899 dan begitu seterusnya ya. Siap, Ustaz. Baik, Ida, terima kasih. Nailul ini kok wajahnya saya kayaknya pernah kenal. Ibumu siapa, Nduk? Ulfi Azizah. Adik kelasnya jenengan, Ustaz. Katanya. Oh, Ya, Agus Malik. oh, pantes. Lah ya, saya kok Ulfi. Siapa ya kok Ulfi ya? Anaknya Ulfi ya? Iya, Ustaz. Oh ya, Adik. salam sama ibunya ya. Ya, Salam insya sama Allah. bapaknya. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih Nailul sudah mengantarkan ini. Saya kira ke depan makalahnya sudah harus bagus. Nanti harus dicetak buku seperti yang saya inginkan ya. Iya, Ustaz. Siap. Baik. Terima kasih. Silakan ditutup, Isa. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan siang hari ini dan sudah memperhatikan dan memberi masukan kepada analis kita. Sudah dibenarkan sama Ustadz Fauzan ya tadi ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya dan dari Mas Rohman. Mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan tetap sehat. Jangan lupa. Ya, Ustaz. Dikirim ke saya ininya ya, recordingnya ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.